Nah, kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas syarah dari Al-Ajrumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, silakan dilanjutkan. Kita masih membahas adawatu syarat ya al-jazimah, yaitu perangkat atau alat-alat. Ya, qala Asy'ari hafizahullah rahimahullahu taala, ayyu, salah satu dari adawatu syarat, min adawatil jazmi, salah satu alat penjazm, alati tajzimu fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il. Mislu, maksudnya fi'il mudhari', ya. Kalau pada fi'il mudhari', kalau nanti bertemu fi'il madi maka fi'il mahalli jazmin. Mislu an taqula ayya saubin talbas albas, ya. Pakaian yang mana saja yang engkau pakai, aku juga akan pakai. Ayya kitabin taqra aqra, buku mana saja yang engkau baca, ya, maka aku juga akan baca. Aina fi'lu syartin, mana fi'il syaratnya, mana kalimat syaratnya atau kata kerja syaratnya adalah taqra, ya. Talbas dan taqra di situ. Jawabu syaratnya mana? Jawabnya itu aqra. Dua-duanya majzum karena ada ayu atau ayya. Lau qulta ayya kitabin taqra'u aqra'u khata'un, ini kalimat yang salah karena tidak dijazm dengan sukun. Lau qulta ayya kitabin taqra' aqra', ini juga kalimat kalau ini kalimat yang benarnya ayya kitabin taqra' aqra'. Aina fi'lu syarti, mana kata kerja syaratnya, yaitu taqra', mana jawabu syaratnya aqra'. Dua-duanya harus majzum dan ini majzumnya dengan sukun. Lau qulta ayya kitabin taqra'u aqra'u khata'un, salah kalau di dhammah. Lau qulta ayya kitabin taqra'u aqra'u khata'un juga salah. Ya, harusnya dia apa? Dijazmkan dengan sukun. La budda an taqula ayya kitabin taqra' aqra', inilah yang benar, harus demikian. La budda, haruslah engkau ucapkan ayya kitabin taqra' aqra', buku yang mana saja yang engkau baca maka aku akan baca juga. Sekarang yang mata kapanpun atau kapan saja. Adatu jazmin tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il mudhari'. Mata takum akum, kapan saja engkau berdiri aku juga berdiri. Wa takum sini fi'lu syart, dia kata kerja syaratnya pada kalimat syarat. Wa akum di sini jawabu syarti, kalimat jawabnya. Maka di sini fi'ilnya dua-duanya menjadi majzum karena mata. Ayyana artinya kapan saja atau bila mana juga boleh. Ayyana aqulu ayyana matajlis ajlis, ya. Kapan saja engkau duduk, aku juga ikut duduk. Au ayyana tajlis ajlis, ya. Kapan saja atau bila mana kau duduk, aku juga ikut duduk. Nafsu syai'i kama sabaqa, ini semisal dengan sebelumnya. Aina, di mana saja atau dimanapun. Na'ti bimisalin minal Qur'ani, terdapat dalam Quran contohnya aina ma takunu ya'ti bikumullah. Di situ telah perhatikan lafaz takunu, ya, aina namanya itu adatu jazmin, alat penjazm, tajzimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il mudhari'. Mana yang dijazmkan? Satu adalah takunu, yang kedua adalah ya'ti. Al-awwalu fi'lu syarti, maka takununya itu fi'lu syarat, kata kerja syaratnya. Wasan, yang kedua itu ya'ti, maka jawabnya kita lihat penjelasannya di kalimat berikutnya. Takunu fi'lun mudhari'un majzumun, maka pada ayat itu takununya fi'il mudhari' majzum karena ainama ala annahu fi'lu syarti, ya, karena itu dia disebut dengan fi'il syarat, ya. Wa alamatu jazmi hadfun nun, alamat jazmnya, tanda jazmnya dengan hadfun nun, bukan dengan sukun karena dia af'alul khamsah. Wal wawu fa'ilun, sedangkan wawunya adalah fa'il, tanda fa'ilnya. Ya'ti fi'il kedua yang majzum, fi'ilun mudhari'un majzumun bi ainama ala annahu jawabu syarti, ya, karena itulah dia disebut dengan fi'il jawab syarat, fi'il yang menjawab dari kalimat syarat. Kalimat syaratnya apa tadi? Aina matakunu. Kalimat jawabnya ya'ti bikumullah. Wa alamatu jazmi hadful ya. Nah, tanda jazmnya dengan hadful ya, hadful akhir, karena dia fi'il mudhari yang mu'tal akhir dengan ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, harokat kasrah pada huruf taknya, huruf sebelum huruf ya bengkongnya itulah sebagai bukti bahwasanya setelahnya itu ada ya yang dihapus, yaitu ya
Di sini ya apa namanya? Ya ilat ya. Ya huruf ilat dari ya'ti. Sekarang anna. Anna di mana saja? Aidon ada tu jazmin tajzimu fi'lain, juga sama dia menjazmkan dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syart, yang pertama disebut dengan fi'il syarat, yang kedua disebut dengan jawab syarat. Taqulu, masalan contohnya, anna tahdur ahdur, ya di mana saja engkau hadir aku juga hadir. Fa anna adatu jazmin, fa anna di situ, maka anna di situ alat penjazm menjazmkan dua fi'il, tajzimu fi'laini. Al-awwalu fi'lu syart, yang pertama yaitu tahdur, yaitu namanya fi'il syarat, wasani yaitu ahdur, namanya jawab syarat, jawabuhu. Tahdur fi'lun mudhari'un majzumun bi anna, karena anna jazmnya ala annahu fi'lu syart, dinamakan fi'il syarat. Ahdur dia majzum juga, fi'il mudhari' majzumun bi anna ala annahu jawabu syarat, maka disebut dengan jawab syarat. Sekarang kita masuk ke haitsuma. Haitsuma bisa kapan saja, bisa di mana saja, bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan tempat. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Haitsuma tastaqim yuqaddir. Perhatikan yang pertama yang jazmnya itu adalah tastaqim. Yang kedua yang majzumnya itu yuqaddir, ya. Fi'il syart dinamakan tastaqim yuqaddir. Perhatikan itu fi'il syaratnya tastaqim. Sedangkan jawab syaratnya yuqaddir. Dua-duanya majzum karena haitsuma. Pada ayat Quran qala Allah Ta'ala wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Lihat di sini, kalau di sini ini bukan majzum ya, karena enggak ada fi'il mudhari'nya. Nah, lakin hadhihi lam yadhhar fiha al-jazmu, pada ayat ini, tetapi pada ayat ini tidak muncul jazmnya. Kenapa? Li anna fi'il syarti kana madiyan, karena fi'il syaratnya berupa fi'il madi yaitu kuntum. Sehingga bukan majzum tapi apa? Nanti fi mahalli jazm kalau mau. Wa kaifama, sekarang kaifama, bagaimanapun atau bagaimana saja. Aidan min adawati syarti, sama dia salah satu dari alat syarat, yaitu alat penjazm. Alat tajzimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il mudhari'. Misal contohnya antaqula kaifama takun akun, bagaimanapun ya engkau lakukan itu aku juga ikut lakukan. Ya, apapun yang terjadi ya yang engkau lakukan ya aku juga lakukan. Kaifama tajlis ajlis, ya bagaimanapun atau bagaimana saja engkau duduk ya aku juga ikut duduk. Yakni ala ayyi kaifiyatin tajlisu ajlisu ana. Maka maksudnya dari kalimat kaifama tajlis ajlis, yakni maksudnya ya cara apapun ya, bagaimana cara menduduk ya aku juga ikut cara menduduk. Ya, duduknya jongkok ya ikut jongkok, duduknya di kursi ikut duduk di kursi. Intinya kaifiyahnya ya, tata cara duduknya seperti itu, maka aku juga ikut cara duduknya seperti itu. Sekarang wa idza fi syi'ri, ya idza pada bait syair, khosotan secara khusus. Ini bisa, idanya bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Yakni idza la tajzimu fi'lain illa fi syi'ri. Idza itu pada asalnya enggak bisa menjazmkan kecuali hanya pada syair saja. Wa min dzalika qaulu syair, maka lihat perhatikan syair berikut ini. Wa idza tusibka khososatun fatajammali. Apabila khososah kelaparan, apabila musibah kelaparan itu menimpamu, fatajammali, maka ya sikapilah dengan indah, dengan baik. Ya. Khososatun yakni ju'an, maknanya apa? Kelaparan ya. Fi'lu syartin, maka fi'il syaratnya tusib di situ. Tusibnya saja sebenarnya. Kaknya kan maf'ul bihnya. Jawabu syarat, maka kalimat jawabnya tajammali. Itu tajammali bukan tahammali. Nah, perhatikan, kalau tusib kan majzumnya dengan sukun. Kalau tajammali itu kan fil amr ya. Tajammal. Kemudian karena kebutuhan syair maka dibaca tajammali. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti yang majzum yaitu tusib di situ, majzum karena dia fi'il mudhari asaba yusibu, kemudian di domir di tasrif ke domir muannas jadi tusibu, kemudian dijazmkan jadi tusib. Hadhihi asyratu jawazimu asratu jawazima lakinnaha takhtalifu 'anil samaniyati al-ula li'annaha tajzimu fi'lain. Ini teman-teman selesai pembahasan 10 alat penjazm. Lakinnaha takhtalifu, ya kan tapi ya alat penjazm ini takhtalifu ya
berbeda-beda, tidak sama semuanya. Anis samaniyati al-ula, dengan 8 alat penjazm yang pertama disebutkan. Kalau 8 alat penjazm yang pertama disebutkan, itu kan hanya menjazmkan satu fiil mudhari. Nah, tadi 10 yang kita sebutkan ini menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus. Li'annaha tajzimu fi'lain, yaitu yang sekarang barusan kita bahas ini menjazmkan dua fiil mudhari. Yuqalu lil awwali fi'lu syartin, maka disebutkan kalimat yang pertama, fiil yang terdapat di kalimat pertama namanya fiil syarat. Sedangkan fiil yang terdapat di kalimat kedua yang terkena jazm yaitu jawab syarat. Baik, nah sekarang kita bahas kasus-kasusnya dan kaidah-kaidah tambahannya. Al-jawazimu allati tajzimu fi'laini fiha mabahisu. Maka alat-alat penjazm yang menjazmkan dua fiil, fiha terdapat di dalamnya mabahisu, beberapa kaidah atau banyak kaidah, banyak kasus yang akan dibahas di sini. Al-mabhasu al-awwal, kasus yang pertama. Annaha tajzimu fi'laini, al-fi'lul awwalu yusamma fi'l syarti wal fi'lu tsani yusamma jawab syarti. Maka kasus yang pertama, kaidah yang pertama, bahwasanya dua fi'il mudhari yang jazm itu disebutkan di sini, alat penjazm itu mampu menjazmkan dua fi'il Maka fi'il yang pertama dinamakan fi'il syarat. Fi'il yang kedua dinamakan jawab syarat. Contohnya in tajtahid tanja, maka tajtahidnya itu fi'il syarat, tanjahnya fi'il jawab syaratnya. Fala yasluhu an yuqala, maka enggak boleh kita katakan in tajtahid tanjahu, salah. Wala yasluhu an yuqala an tajtahid atau in tajtahid tanjahu. Sebentar, bedanya apa? Oh, ini an tadi in. Kalau an kan harusnya kalau an menasabkan. An salah, an tajtahid tanjah, salah, harusnya menasabkan kalau pakai an. Wala yaslu an yuqala in tajtahidu tanjah, ini juga salah, harusnya semuanya jazm, tidak boleh salah satunya. Wala yasihu an yuqala in tajtahida tanjah, juga salah, karena ini jazm bukan mansub, bukan nasab. Al-mabhasusani, kasus atau kaidah yang kedua, hadhil adawatu kulluha asmaun. Semua alat-alat penjazm ini teman-teman semuanya pada asalnya isim. Illa, kecuali satu, yaitu in saja. In itu huruf In itu harfu jazim atau harfu syarat. Wa ala hadza fanaqulu in harfu syartina. Kalau in itu huruf syarat, jazimin dia menjazmkan, yazimu fi'lain, mampu menjazmkan dua fi'il sekaligus. Al-awwalu huwa fi'lu syart, sama, yang pertama disebut fi'il syarat, yang kedua disebut jawab syaratnya. Amma ma, adapun ma, adaha bukan huruf, fataqulu masalan, contohnya ma itu di sini ma itu bukan huruf tapi dia itu tetap dikatakan isim syarat, jazimin menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Al-awwalu fi'lu syart, yang pertama disebut dengan fi'il syarat, yang kedua disebut dengan jawab syarat. Ini diulang-ulang terus karena memang ini ceramah Jadi transkrip seperti ini diulang-ulang lagi. Al-mabhasu salis, yang kaidah yang ketiga atau kasus yang ketiga, al-jazmu yakunu idza kana fi'lu syarti wa jawabu syarti mudhari'aini. Syaratnya dikatakan i'rabnya majzum pada dua fi'il itu, syaratnya kedua fi'ilnya harus dua fi'il yang fi'il mudhari. Contohnya in tajtahid tanja. Amma idza kana fi'lu syarti wa jawabu syarti fi'laini madhiyaini fa innahu yabqa 'ala bina'ihi la yataghayyaru. Apabila fi'il syarat dan jawab syaratnya itu fi'il madi, keduanya fi'il madi, maka ala binaihi, dimabnikan saja, ala yataghayyaru, karena tidak mengalami perubahan akhiran kata. Imma alal fathi, bisa mabni atas fathah, mabni atas sukun, mabni atas dhamma, wa yakunu mabniyan ala kadza fi mahalli jazmin. Maka i'rabnya mabni alal fathi, mabni ala sukun, mabni ala dhamm, nanti di i'rab fi mahalli jazmin, tetap terkena jazm tapi fi mahal. Misalnya contohnya in ijtahada Zaidun najaha. Jika Zaid bersungguh-sungguh, dia berhasil. Nah, ini semuanya fi'il madi, maka al-fi'lu lam yataghayyar, tidak mengalami perubahan. Li'annahu madin, karena dia fi'il madi, wal madi yubna ma yataghayyaru. Fanaqulu fil i'rab, maka mabni itu fi'il madi itu dimabnikan saja karena tidak mengalami perubahan. Fanaqulu fil i'rab, maka di i'rab saja, innya itu harfu syartin, jazimin menjazmkan, jazimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il mudhari.
Al-awwalu fi'lu syart, yang pertama disebut fi'il syarat, wasani jawabu syarat, yang kedua disebut jawab syaratnya. Ijtahada fi'lun madin mabniun ala fathi, dia mabni atas tanda fathah, fi mahalli jazmin, di menempati kedudukan majzum. Fi'il syart, dia sebagai fi'il syarat. Zaidunnya fa'il, najahanya fi'il madi mabni atas fathah, fi mahalli jazmin. Ingat, fi mahal tidak boleh kita langsung mengucapkan majzum, enggak boleh. Karena majzum itu miliknya isim mu'rab atau lafadz mu'rab, fi'il mu'rab. Ya, saya ulangi, bukan isim mu'rab tapi fi'il mu'rab, ya. Sedangkan fi'il madi bukan fi'il mu'rab, sehingga ya di-i'rab dengan fi mahalli jazmin jawab syarat. Taqulu, contohnya engkau katakan, ini ijtahadta najahta, ya jika engkau bersungguh-sungguh engkau akan berhasil, engkau berhasil. Jika engkau bersungguh-sungguh engkau berhasil. Huna, di sini, ya, al-fi'lu mabniyun, fi'ilnya ijtahadta dengan najahta, keduanya fi'il mabni ala sukun, di atas sukun, fi mahalli jazmin, kedudukannya fi mahalli jazmin. Limadha buniya ala sukun, kenapa dimabnikan atas sukun? Litisolihi bi dhamiri raf'in mutaharikin, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, yaitu di situ ada tanda ta di fathah, itu dhamir rafa' mutaharik namanya. Fataqulu, ingat fi'il madi teman-teman, di i'rab yang dilihat adalah harokat lam fi'ilnya. Ijtahadta, harokat lam fi'ilnya adalah harokatnya dal. Najahta, harokat haknya, sehingga mabni atas sukun. Fataqulu, contohnya in, sini harfu syart, ini di i'rab in harfu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Ini tuh huruf syarat menjazimkan dua fi'il. Al-awwalu, yang pertama disebut fi'il syarat, yang kedua disebut jawab syarat. Ijtahadta fi'lun madin mabniun ala sukun, fi mahalli jazmin, dia fi'il madi mabni atas sukun dan kedudukannya fi mahalli jazmin. La taqulu majzumun, tidak boleh engkau katakan majzum. Kenapa? Li anna sukuna laisat alamat ta'irabin hadza binaun, karena sukunnya itu bukan tanda i'rab, ya, tetapi apa? Ini mabni, fi'il yang mabni. Wa taqulu in ijtahadu najahu, jika mereka bersungguh-sungguh mereka berhasil. Huna, di sini naqulu mabniyun ala dham, maka mabninya atas dhammah, yang dilihat itu lam fiilnya, yaitu hak dan dal, dan haknya dhammah, berarti mabni atas dhammah. Litisolihi biwawil jama'ati, karena bersambung dengan wawu jamaah, fi mahalli jazmin, sehingga kedudukannya fi mahalli jazmin. Fa idza kana al-awwalu mudhari'an, jika kalimat yang pertama itu terdapat fi'il mudhari, yang kedua ada fi'il madi, mudhari dulu baru madi. Pada kalimat syarat jawab syarat, yang pertama mudhari, yang kedua madi. Bagaimana mengi'rabnya? Contohnya in tajtahid najahta, famadza na'malu, maka gimana kita mengi'rabnya? Maka caranya najzimu ala awwala, kita jazmkan saja yang pertama, yaitu fi'il mudhari'nya tetap jazm. Wasani mabniun ala ma huwa alaihi fi mahalli jazmin. Sedangkan ya fi'il yang kedua najahta, karena fi'il madi, ya sudah, ya mabni atas ma huwa alaihi, sebagaimana adanya. Kalau dia majzum berarti apa? Kalau dia fi'ilnya najahta berarti ya mabniun ala sukun, karena ada bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrikah. Fi mahalli jazmin, kedudukannya fi mahalli jazmin. Fataqulu in tajtahid najahta, contohnya kau katakan in tajtahid najahta, wala yajuzu an taqula in tajtahidu najahta, salah. Enggak boleh engkau katakan in tajtahidu najahta, salah. Kenapa salah? Tajtahidunya dia biarkan rafa, padahal harusnya majzum. Idza kana bil aksi, kalau dicoba kebalikannya, berarti kebalikannya apa? Fi'il madi dulu baru fi'il mudhari. Contohnya in ijtahada Zaidun yanjah. Naqulu sahih, ini betul, ya, ijtahadanya fi'il madi mabniun ala fathi fi mahalli jazmin. Sedangkan Z-nya itu fa'il, dan yanjahnya di sini perhatikan, dia fi'il mudhari majzumun, berarti dibaca sukun. In ijtahada Zaidun yanjah. Maka dia fi'il mudhari yanjahnya majzumun bi'an, karena karena in jawab syart sebagai kalimat atau fi'il jawab syarat. Fi hadhihi surati, maka pada kasus ketika kalimat syarat jawab syarat didahului fi'il madi, fi hadhihi surah, pada bentuk yang seperti ini kalimatnya, ya juzu antar fa'al fi'la al-mudhari'a, maka masih boleh teman-teman, masih boleh merofakkan fi'il mudhari'nya. Tadi misalkan in ijtahada Zaidun yanjahu, masih boleh, kata Syekh Utsaimin. In ijtahada
tadi kelanjutannya, inistahada Zaidun yanjahu, ini masih boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya, yaitu perkataan Ibnu Malik, qala Ibnu Malikin wa ba'da madin raf'ukal jaza hasan. Maka setelah fiil, jika ada kalimat syarat jawab syarat diawali dengan fiil madi, wa ba'da madin raf'uka, dan setelah madi berarti apa? Setelah madi berarti apa? Fiil mudhari, raf'uka, kemudian engkau merafakkannya al-jaza, maka itu boleh. Hasan itu pilihan yang tepat. Walladhi yuntabaku atau yantabiku ala kalamihi, maka i'rab yang berlaku pada kalimat tersebut, ya, antakula in istahada Zaidun yanjahu. Nah, fi'il madi dulu yang pertama istahada, baru kemudian fi'il mudhari yang kedua, dan fi'il mudhari'nya dibiarkan marfu. Walakinnahu hasanun, yakni akan tetapi yang tepat menurut Syekh Utsaimin, yakni laisa mamnu'an, ya tidak terhalangi i'rab. Tidak terhalangi i'rab jazm. Laisa mamnu, tidak terhalangi i'rab majzum. Wa illa, jika tidak demikian, fal aslu, maka kembali ke asalnya, yaitu menjadi jazm. In istahada Zaidun yanjah, ya, kembali ke yanjah boleh, itu kondisi asalnya. Tapi kalau mau yanjahu juga boleh. Walakin lau rafa'ta fala ba'sa, kalau engkau andaikan mau merafa'kan yanjahu juga masih boleh, la ba'sa, tidak mengapa. Wahina idzin naqulu, ketika kita katakan yanjahu fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari'. Nah, perhatikan sini, wal jumlatu fi mahalli jazmi jawab, fi mahalli jazmin jawab syarti. I'rabnya menjadi beda. Bukan majzum tapi fi mahalli jazmin. Kenapa? Karena yanjahunya dianggap jumlah fi'liyah, bukan fi'il semata. Karena jumlah itu dianggap fi mahal, maka sebut saja fi mahalli jazmin jawabu syarat. Bisa dipahami bedanya? Kalau yanjah maka langsung saja majzum. Tapi kalau yanjahu maka dianggap itu satu kesatuan jumlah fi'liyah, sehingga di-i'rabnya dengan fi mahal. Nanti kalau ada pelajaran i'rab, kalau ingat nggak pelajaran mubtada khobar? Khobarnya ketika berupa jumlah, maka cara mengirobnya fi mahalli raf'in, ya kan? Sama ketika khobarnya berupa jar majrur, bagaimana mengirobnya? Sama, fi mahalli raf'in. Sama, ini ketika fi'il syarat, fi'il jawabnya berupa jumlah fi'liyah yanjahu, dan karena itulah tidak terpengaruh dengan jazm. Karena fi'il itu karena jumlah itu tidak terpengaruh dengan jazm. Contohnya begini. Contohnya misalkan kita buat mubtada khobar, kemudian masukkan kana. Dah, coba ya. Khobarnya pakai jumlah fi'liyah. Misalkan kana Muhammadun yajlisu. Kana Muhammadun yajlisu. Maka yajlisu karena dia khobar dan dianggap sebagai jumlah fi'liyah, maka tidak terpengaruh dari adanya kana. Harusnya kalau terpengaruh menjadi apa? Kana Muhammadun yajlisa. Tapi tidak terpengaruh, sama seperti yanjahu, in ijtahada Zaidun yanjahu, maka yanjahunya dianggap jumlah fi'liyah, tidak terpengaruh dengan jazm karena adanya in. Baik, faham insyaallah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Di annal adata huna, karena alat penjazm di sini yaitu in lam tatasallattu, yaitu tidak bisa mempengaruhi alal fi'li, fi'il semata, fi'il yanjah semata tidak bisa terpengaruh, ya. Tasallatat ala jumlati, ya, tetapi bisa mempengaruhi, tetapi yang terpengaruh itu jumlah, bukan fi'ilnya. Satu fi'il itu bukan. Kalau satu fi'il saja maka harusnya jadi majzum yanjah. Tapi karena dianggap jumlah, tasallatot yang dipengaruhi itu jumlah, walihada dengan demikian baqiyal fi'lu marfu'an, fi'ilnya tetap marfu karena jumlah tidak terpengaruh i'rab. Soro indana, maka kesimpulannya menurut kami kesimpulannya ada 4 bentuk kalimat syarat jawab syarat. Yang pertama, ini kondisi yang paling umum, yaitu al-ula an yakuna mudhari'aini
mudhari'aini fayajibu fihima al-jazmu. Kalau keduanya fi'il mudhari maka harus majzum keduanya. Asaniyatu. Yang kedua, an yakuna madiyaini fayubnaya. Kalau keduanya fi'il madi maka fi'il madinya keduanya dimabnikan fi mahalli ya jazm. Al-amilu la yatasallatu 'alaiha. Amilnya alat-alat penjazmnya, adawatul jazmnya, adawatul syaratnya, la yatasallatu 'alaihima, tidak bisa mempengaruhi kedua fi'il madi tersebut secara i'rab. Asali satu yang ketiga, kondisi yang ketiga, an yakuna al-awwalu madiyan, ketika fi'il yang pertama fi'il madi, wasani mudhari'an, ketika yang kedua fi'il mudhari. Bagaimana i'rabnya? Fayubnal awal, maka fi'il madinya dimabnikan tetap, fayujzamu sani, maka yang kedua fi'il mudhari'nya tetap dijazmkan. Fayajuzu raf'u sani, tetapi boleh juga dirafa' fi'il mudhari'nya. Seperti tadi, in ijtahada Zaidun, boleh yanjah, boleh yanjahu. Alasannya sebagaimana tadi telah disebutkan. Yang kondisi keempat, ar-rabi'atu al-awwalu mudhari'an wa sani madin, ketika kalimat pertamanya terdapat fi'il mudhari, kalimat keduanya kalimat jawabnya terdapat fi'il madi. Maka bagaimana i'rabnya? Fayujzamul awwalu, dijazmkan fi'il mudhari di kalimat syaratnya yang pertama, fayubnas sani, dan di kalimat jawabnya ada fi'il madi, itu dimabnikan sebagaimana biasa. Wa yakunu fi mahalli jazmin, ingat fi'il mabninya i'rabnya dengan fi mahalli jazmin. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, al-mabhus rabi, kasus atau kaidah yang keempat mengenai kalimat syarat jawab syarat atau mengenai adawatus syarat. Idza kana jawabu syarti jumlatan. Nah, kalau jawab syaratnya berupa kalimat. Kalau jawab syaratnya berupa kalimat, la tasluhu an tubashiru adata syarti, maka tidak bisa jumlah tersebut, kalimat tersebut secara langsung sebagai syarat. Enggak bisa tiba-tiba nanti fiilnya jazm, enggak bisa kalau jawab syaratnya berupa kalimat sempurna. Maka caranya bagaimana supaya terpenuhi jazmnya? Fa innahu yajibu iktiranuha bil fa'i, maka harus ditempeli fa. Ya, ditempeli fa di tengah-tengahnya. Ya, sebelum kalimat jawab itu ada fa dulu. Qala Ibnu Malik, sebagaimana Ibnu Malik berkata, waqrun bifa hatman jawaban law ju'il syartan li in au ghairiha lam yanja'il. Tempelkanlah fa, hatman harus ditempelkan, jawaban pada kalimat jawabnya, kalimat jawab syarat ditempelkan fa sebelumnya. Law ju'il, seandainya ju'il syartan, andaikan dijadikan sebagai syarat, ya, syarat supaya jawab itu menjadi jawab, kalimat jawab itu menjadi jazm, terkena jazm, maka tadi syaratnya dengan cara ditempeli fa. Kalau enggak ada fa-nya enggak bisa, karena kalimatnya berupa apa tadi? Berupa kalimat jawab syaratnya berupa kalimat. Masalahnya itu. Li'in, ya, jazmnya karena in, syaratnya berupa in atau selain in, lam yanja'il, maka jika tidak terpenuhi maka tidak terjadi jazm. Wa taqriban, maka dalam rangka pendekatan, pemahaman, lihada tentang syarat-syaratnya apa saja, jama'aha ba'dun nasi, maka sebagian ulama mengumpulkan syarat-syarat tersebut dalam satu bait, wa huwa ismiyatun talabiyatun wa bijamidin wa bima wa qad wa bilau, itu lan mungkin maksudnya, bukan lau, bilan, ya, wa bitanfis. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Ismiyah itu maksudnya jika terjadi seperti ini, ditempeli fa di tengah-tengah kalimat syarat jawab syarat ketika jawab syaratnya itu berupa jumlah ismiyah. Makanya di sini ditulis ismiyatun. Wa talabiyah maksudnya ketika kalimat jawabnya itu kasusnya berupa tuntutan. Bisa dengan fi'il amr. Contohnya misalkan, in ja'aka dhaifun fa'akrimhu. Nah, maka harus pakai fa. Kalau kalimat jawab syaratnya berupa ada fi'il amr, maka harus dijeda, diselai dengan fa. In ja'aka dhaifun, jika tamu itu datang kepadamu, hadir kepadamu, fa'akrimhu, maka muliakanlah tamu itu. Fa harus pakai fa jika ada makna tolab. Yang ketiga, nanti dengan wabi jamid, ya. Nanti kita baca saja penjelasannya apa itu jamid. Nanti juga ada dengan ma, dengan qad, dengan lan, dengan tanfis. Tanfis itu teman-teman,
ketika jawab syaratnya membutuhkan saufa atau sa. Ya, diawali dengan saufa atau sa. Kalimat jawabnya itu diawali saufa atau sa yang bermakna akan. Nah, nanti harus menggunakan fa juga. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, syarat-syarat supaya kalimat jawab syarat itu membutuhkan fa. Yang pertama adalah jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Qala Asy'ari rahimallahu taala, ismiyatun yakni idza kana jawabu syarti jumlatan ismiyatan wajaba iktiranuha bil fa, maka wajib menempelkan fa sebelum kalimat jawab syarat atau pada awal kalimat jawab syarat. Misaluhu, contohnya in tajtahid fa anta najihun, maka anta najihun ini jumlah ismiyah, maka harus ada fa. Jika engkau bersungguh-sungguh, maka engkau sukses, engkau akan berhasil. Innya harfu syartin jazmin, penjazm yajzimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Namun di sini karena jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah tidak terpengaruh i'rab. Al-awwalu fi'lu syarti wasani jawabuhu. Yang pertama yaitu tajtahid sebagai fi'il syaratnya, wasani yang kedua sebagai jawabnya. Namun di sini enggak ada fi'il kedua karena memang anta najihun jumlah ismiyah, ya. Tajtahid fi'lun mudhari'un majzumun bi'in alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya dengan sukun. Fi'lu syarti dia fi'il syarat, fa'iluhu fa'ilnya dhamir mustatir yang wujuban itu artinya apa? Yang wajib itu saja, dhamirnya tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Kalau jawazan boleh digantikan dengan isim zahir dhamir mustatirnya. Takdiruhu anta, takdirnya anta. Ya. Fa anta najihun, maka di situ anta najihun al-fa'u rabitatun lil jawabi, maka fa-nya itu berkaitan dengan jawab syaratnya. Ya, fa-nya itu berhubungan dengan jawab syaratnya. Yakni tarbitu ma qablaha, ma-nya itu teman-teman tarbitu ma qablaha, yaitu menempel, fa-nya menempel dengan lafaz ya ma qablaha bima ba'daha. Sebelumnya yaitu ada fa menempel dengan setelahnya yaitu kalimat jawab syarat, gitu maksudnya. Anta di situ mubtada, antanya mubtada karena kalimat baru, kalimat jawab syarat ini kalimat baru. Najihun di situ sebagai khobar. Fa jumlatu al-ana, maka sekarang jumlahnya namanya jumlah ismiyah. Fa naqulu al-jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli jazmin jawab syarti, maka di i'rabnya caranya jawab syaratnya ini karena jumlah ismiyah, maka di i'rabnya fi mahalli jazmin jawab syarat, tetap di i'rab dengan fi mahal, tapi fi mahalnya fi mahalli jazmin. Kenapa jazmin? Karena konteksnya ini syarat kalimatnya syarat jawab syarat. Ada fa di situ, fa-nya juga bisa sebagai syarat untuk menghubungkan antara kalimat syarat jawab syarat supaya bisa menjazmkan ya kalimat konteks kalimat tersebut. Kemudian qala rajulun akhar, ya laki-laki kalimat yang lain. Orang-orang ada yang mengatakan intajtahid anta najihun khata'un, salah, enggak bisa. Kenapa? Li anna jumlata ismiyatun, karena ini jumlahnya itu jumlah ismiyah, maka la budda, maksudnya jumlah ismiyah itu di kalimat jumlah jawab syaratnya. Karena jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, la budda an tarbita bil fa, maka harus ditempeli awalan fa dulu. Harusnya intajtahid fa anta najihun. Kemudian pada ayat wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, ya. Lihat di situ ada fa innallah, fa-nya disitulah yang menghubungkan kalimat jawab syaratnya berhubungan dengan kalimat jawab syaratnya. Aina fi'lu syarti, mana fi'il syaratnya? Jawabannya ta'fu. Ta'fu di situ fi'il syaratnya. Wa ma utifa 'alaiha, dan atof-atofnya juga termasuk, yaitu tasfahu, taghfiru, semuanya juga termasuk fi'il syarat. Fa innallaha ghafurur rahim. Nah, inilah disebut dengan jawab syaratnya. Limadza ukturinat bil fa, kenapa ditempeli fa? Li anna jumlata ismiyatun, karena kalimatnya pada kalimat jawab syarat ini kalimatnya jumlah ismiyah. Sebagai syaratnya harus ditempeli fa.
Lau qala in ta'fu amman zalamaka innaka musinun. Jika engkau memaafkan, memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadamu, maka sungguhnya engkau orang yang baik. Maka ini kalimatnya salah. Kenapa? Wasawabu harusnya fa innaka musinun. Kenapa? Karena kalimat jawabnya fa innaka musinunnya jumlah ismiyah, maka harus pakai fa innaka musinun. Sekarang masuk ke syarat kedua. Ya, syarat kedua berupa tolabiyah. Anda bacakan dulu. Tolabiyatun kullu ma dalla ala talabi, menunjukkan setiap kalimat jawab yang menunjukkan makna tuntutan. Bisa mislu al-amr, bisa fil amr, wan nahi bisa larangan, wal istifhami bisa ya kata tanya. Ya, kenapa istifham itu disebut tolabiyah? Karena istifham itu dari wazan istaf'ala yastaf'ilu. Wazan istaf'ala yastaf'ilu itu, teman-teman, faedahnya apa? Tolabus syai'. Artinya istifhama tolabul fahmi, meminta, menuntut pemahaman. Itulah kenapa disebut dengan isim istifham itu kata tanya, karena orang yang bertanya itu sama saja dengan dia meminta pemahaman kepada orang yang ditanya. Itulah disebut dimasukkan dengan tolabiyah, tuntutan, meminta. Taqulu in ja'aka dhaifun fa'akrimhu. Jika seorang tamu datang kepadamu, fa'akrimhu, maka muliakanlah dia. Maka harus pakai fa. Enggak boleh langsung akrimhu, enggak boleh. Aina fi'il syarat, mana fi'il syaratnya? Ja'aka dhaifun itu fi'il syaratnya. Fa'akrimhu itu jawab syaratnya. Limadza ukturina bil fa? Mengapa dilekati ditempeli fa? Li anna jawaba tolabiyun, karena kalimat jawabnya itu kalimat tuntutan, yaitu berupa fil amr. Qala qailun, jika ada orang mengatakan in ja'aka dhaifun akrimhu langsung tanpa pakai fa, khata'un salah. Limadza li annahu yajibu iktiranuhu bil fa, karena wajib ditempeli fa awalannya pada kalimat jawab syaratnya. Misalun, contoh yang lain, innamma ilaikan namamu la tusaddiqhu. Maka di sini kalimatnya salah. Kenapa? Li anna jumlata tolabiyah, karena kalimatnya ini tolabiyah. Tolabiyahnya di mana? Coba dicek. La budda an taktarina bil fa, harus bersambung dengan fa. Ya, apakah pertanyaan ataukah larangan? Apa jawabannya? Larangan, ya. Ya, di situ maknanya la tusaddiqhu, tusaddiqnya di situ dia majzum karena larangan, jazm karena larangan, dan karena kalimat jawabnya berupa larangan, maka harusnya ditambahkan fa. Fala tusaddiqhu, harusnya demikian. Sekarang konteksnya istifham, ya. Al-istifhamu in haddatsaka al-kazzabu fahal tusaddiquhu, ya. Ini kalimatnya sahih. Kenapa? Kalimat jawabnya hal tusaddiquhu, kalimat istifham. Di annaha tolabiyah, mengandung tolabiyah, tuntutan, permintaan, ya. Lau qala qailun, jika ada orang berkata in haddatsaka al-kazzabu hal tusaddiquhu, maka ini khata'. Kenapa tidak ada fa-nya di situ? Salah. Li annaha talabiyatun, karena mengandung tuntutan, meminta pemahaman, artinya bertanya. Fala budda min iktiraniha bil fa, harus ya disambung dengan fa. Wa bijamid. Sekarang syarat yang ketiga. Jamid ini maksudnya apa? Lihat. Yakni idza kana jawabu syarti fi'lan jamidan. Jika kalimat jawab syaratnya berupa fi'il jamid. Jika kalimat jawab syaratnya berupa fi'il jamid. Perhatikan. Wal jamidu, apa itu jamid? Apa fi'il jamid? Huwa alladzi la yatasarrafu fahuwa jamid. Setiap fi'il yang tidak bisa ditasrif, maka itu fi'il jamid. Wa tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ini surat An-Naml ayat 88. Artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira, dikasih garis bawah, tahsabu, itulah fi'il jamidnya. Ustaz, bukannya tahsabu itu fi'il ini ya mutasarrif, bukan jamid. Kan ada misalkan hasibah yahsabu gitu kan? Apa jawab kita? Ini tahsabunya bukan maknanya menghitung, penghisab, bukan itu maknanya. Ini tahsabu yang bermakna zon.
Tahsabu yang bermakna af'alul qulub, amalan hati. Ya, kalau sudah masuk amalan hati, maka semua fiil pada amalan hati, pada fiil amalan hati, af'alul qulub semuanya fiil jamid. Misalkan gini. Ada salah satu fiil af'alul qulub yaitu ro'a. Ro'a yaro. Maka ro'a yaro di sini itu fiil jamid. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, bukannya ro'a yaro itu bisa ditasrif? Iya, itu kalau yang maknanya melihat. Itu kalau maknanya memandang. Tapi ro'a yaro yang terdapat pada af'alul qulub itu fi'il jamid, tidak punya turunan. Artinya pun bukan melihat, tapi ro'a yara yang bermakna zon, mengira atau meyakini. Maknanya bisa zon, maknanya bisa yakin, bisa berilmu, mengetahui dan semisalnya. Taib, nanti tentang af'alul qulub itu banyak sekali dikaji nanti di kitab Jami'ud Durus, ya. Bab pertama itu detail masalah af'alul qulub. Taib. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka tahsabu disitulah yang disebut dengan fi'il jamid. Maka harus ada fahuwa jamidun la yataghayyaru, maka disitulah maka itulah dinamakan dengan jamid la yataghayyaru, yaitu tidak punya turunan, tidak ada perubahan, selalu tahsabu atau yahsabu. Fama ini teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ayat ini hanya memberikan contoh, itulah contoh fi'il jamid. Baik, hanya memberikan contoh terjemahnya apa tadi, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Ya. Ini tidak sedang membahas kalimat syarat jawab syarat. Jadi ayat ini bukan untuk memberikan contoh kalimat jawab syarat yang terdapat fi'il jamid, bukan. Tapi hanya ingin memberikan contoh, itu loh contohnya fi'il jamid tahsabu. Jelas? Baik. Kemudian kita lanjutkan, famasalan, contoh fi'il jamid yang berikutnya adalah bi'sa. Bi'sa itu apa artinya? Seburuk-buruk, ya. Lawan dari ni'mah. Kalau ni'mah sebaik-baik. Ini jamid, la yatasarrafu, enggak ada tasrifnya. Laisa lahu mudhari, enggak punya fi'il mudhari'nya, wala fi'lin amrin, enggak punya fi'il amrnya. Begitu pula laisa jamidun la yatasarrafu, begitu pula laisa itu fi'il jamid, tidak ada perubahan baginya, tidak ada tasrif baginya. Idza kana la yatasarrafu fa innahu yaqtarinu atau yaqtarinu bil fa'i wujuban. Apabila fi'ilnya itu fi'il jamid, artinya fi'il la yatasarrif, ya maka dia harus dilekati fa, harus wujuban, harus dilekati fa. Contohnya, in ta'adda 'alaikal mujrimu falaisa bidarrika illa biiznillah. Perhatikan di sini, kalimat ini kalimatnya salah. Ya, kenapa salah? Mana oh, benar, ini kalimatnya benar. Salah itu ketika apa? Ketika enggak ada fa pada laisa. Ya. Kalau salahnya demikian di bawahnya, in ta'adda 'alaikal mujrimu laisa bidarrika illa biiznillah, ini yang salah. Yang benar apa tadi di atas? In ta'adda 'alaika al-mujrim, jika ada orang jahat menyerangmu, falaisa, maka falaisa bidorrika illa biidznillah, tidaklah orang itu bisa membahayakanmu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ fa-nya itulah yang disebut dengan fa sebagai syarat karena kalimat jawabnya berupa kalimat yang mengandung fi'il jamid. Jelas? Lihat berikutnya di bawahnya, in ta'adda 'alaikal mujrimu laisa bidarrika illa biiznillah. Ini kalimatnya khata', salah karena fa, tidak ada fa pada laisa. Li anna jumlata jawabiyah mabdu'atun bi fi'lin jamid, karena ini kalimatnya itu jawabiyah, kalimat jawabnya itu dimulai dengan fi'il jamid, maka harusnya dikasih fa. Lanjut. In sahabta fulanan fa ni'mas sadiqu huwa, jika engkau berteman dengan seseorang, fa ni'mas sadiqu huwa, maka fa ni'mas sadiqu huwa, maka dialah sebaik-baik teman. Maka ini kalimatnya sahih. Kenapa? Li'anna ni'ma jamid, karena ni'ma itu fi'il jamid dan sebelumnya dikasih fa. In sahabta fulanan ni'mas sadiqu huwa, ini khata' karena nikmanya enggak pakai fa. Jelas? Li'annaka asqata
asqatta alfa, karena engkau sudah menghilangkan fa-nya, itu kesalahan. Wal fa'u ma'al fi'lil jamid yajibu an taktarina bihi idza kana jawaban syarti. Fa itu harus ada bersama fi'il jamid, ya, harus ada, yajibu wajib ada, an taktarina menempel pada fi'il jamid ketika kalimat jawabnya apabila kalimatnya itu kalimat jawab syarat. Wa bima, ya di situ wa bima idza kana jawabu syarti makrunan. Ini syarat keberapa ini? 1 2 3. Keempat ya. Tadi kan yang pertama ismiyah, kedua tolabiyah, ketiga jamid, yang keempat ma. Dengan bima, afwan. Bima, ya. Idza kana jawabu syarat makrunan bima wajaba iktiranuhu bil fa. Sama. Kalau kalimat jawab syaratnya ditempeli bima, diawali dengan bima atau dengan ma, ya, maka harus diawali fa. Contohnya misalhu in yakfur haula'i fama hum bimu apa ini? Bimu'jizin, ya. Perhatikan in yakfur haula'i fa. Kenapa dikasih fa? Karena ada ma di situ. Itu maksudnya. Ma-nya itu yang menjadikan, ya, kalimat jawabnya itu kalimatnya sebenarnya jumlah ismiyah. Ya, hum mu'jiz bi mu'jizin kan jumlah ismiyah, tapi di sebelumnya ada ma, maka harus pakai fa. Kemudian in qala qailun, jika ada orang mengatakan in yakfur haula'i ma hum bi mu'jizin, tidak pakai fa, maknya khotoun, ini kesalahan. Li anna jawaba budi bima, karena kalimat jawab syarat itu harusnya dimulai dengan bima atau dengan ma, fayajibu an yaktarina bil fa, maka harus diawali dengan atau ditempeli, dilekati huruf fa. Wa qad, sekarang dengan qad. Kalau kalimat jawab syaratnya ada qadnya, maka harus pakai fa, faqad. Wa qad idza kana jawabu musaddaran bi qad, jika kalimat jawab syarat itu diawali dengan qad, wajaba iktiranuhu bil fa, maka harus ditempeli fa lebih dulu. Misal contohnya in zahabta tatlubu bi'iraka asyarida faqad tudrikuhu. Perhatikan kata qad di situ, qad tudrikuhu, ini jumlah fi'liyah berarti, ya. Maka harus pakai fa, faqad tudrikuhu. Lau qulta in zahabta tatlubu, ya, bi'iraka asyarida qad tadrikuhu, ini enggak pakai fa, maka khotoun salah. Qala Allah Ta'ala berfirman, fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Lihat ada faqad di situ. Kenapa pakai fa? Karena kalimat jawab syaratnya qad. Asyahidu anna jawaba iktarana bil fa, maka sahidnya sahid itu, teman-teman, inti pendalilan. Inti dalil bahwasanya kalau ada kalimat jawab syarat pakai awalan qad, maka harus pakai fa. Intinya itu. Di annahu musaddarun biqad, karena kalimat jawab syaratnya diawali atau diawali dengan qad. Sekarang yang berikutnya dengan lan. Nah, berarti di bait syair itu salah ketik, teman-teman. Ya kan? Kalau di bait syair itu apa? Bilau. Harusnya apa? Bilan dengan lan. Idza suddira al-jawabu bilan wajaba iktiranuhu bil fa. Kalau kalimat jawab syaratnya diawali dengan lan, maka harus disambung dengan fa terlebih dahulu. Qala Allah Ta'ala wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Maka falan di situ harus pakai fa karena lannya mengawali kalimat jawab syarat. Lau qala qailun, jika ada orang mengatakan in a'radta an fulanin lan yadurruka syai'a, maka ini khoto' salah. Kenapa? Kalimat jawab syaratnya yaitu lan yadurruka syai'a tidak pakai fa. Li anna jawaba idza suddira bilan, karena kalau ada kalimat jawab syarat diawali dengan lan harus ditempeli fa terlebih dahulu. Yang terakhir, wabitanfis. Wabitanfis yaitu maksudnya apa? An yakuna al-jawabu musaddaron bisin wa au saufa. Ketika kalimat jawabnya itu didahului dengan sin atau saufa. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Di situ perhatikan lafaz yartadda dulu, dari yartadda. Yartadda itu fiil syaratnya, ya. Kemudian saufa ya'tillah itu jumlah, itu jawab syaratnya. Nah, karena jawab syaratnya ini
ada saufanya, diawali saufa, maka harus pakai fa. Fa saufa. Taib. In istahada Zaidun fayanjahu fasayanjahu. Lihat, di sini fasayanjahu, kenapa pakai fa? Karena yang jahunya pakai sin. Wa in qultu in istahada Zaidun sayanjahu, ini khotok salah. Kenapa sayanjahu? Kalimat jawab syaratnya enggak pakai fa, padahal pakai diawali sin. Al-mabhasul khamis, yang kaidah atau kasus yang kelima yang terakhir, anna kulla jawabin iktarana bil fa'i fa innal jazma yakunu mahaliyan. Setiap kulla jawabin iktarana bil fa', setiap kalimat, setiap jawab syarat yang diawali dilekati dengan fa innal jazma yakunu mahaliyan. Maka i'rabnya pakai fi mahali jazm. Saya ulangi, jika kalimat jawab syaratnya berupa kalimat yang diawali fa, maka i'rabnya fi mahalli jazmin. Ai innaka taqulu al-jumlatu fi mahalli jazmin jawab syarti, yaitu di-i'rab dengan jumlah fi mahalli jazmin jawab syarat. Mau itu jumlahnya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, setelah fa-nya pokoknya fi mahalli jazmin jawab syarat. Wa dzalika li annal amila la yatasallatu an lafzihi innama yatasallatu ala mahallihi wa mawdi'ihi. Kenapa demikian? Wa dzalika karena li anna al-amila, faktor yang mempengaruhi itu la yatasallatu, ambilnya itu tidak bisa mempengaruhi lafadz fi'il secara langsung, atau lafadz fi'ilnya, kan lagi bahas jazm, tidak bisa mempengaruhi fi'il secara langsung jika fi'ilnya dalam cakupan jumlah, apalagi terletak setelah fa. Innama yatasallatu ala mahalihi, yang bisa dipengaruhi hanya mahalnya saja. Ambilnya hanya bisa mempengaruhi sampai mahalnya saja, sampai kedudukannya saja, wa maudhi'i, sampai kedudukannya saja. Fataqulu, yang kau katakan al-jumlatu fi mahali jazmin jawab syarat. Maka yang kita bisa i'rab hanyalah dengan kalimat al-jumlatu fi mahali jazmin jawab syarat, yaitu kedudukannya jazm sebagai jawab syarat. Contohnya kita buat ya, contoh yang atas tadi. In ijtahada Zaidun fayanjahu, misalkan fasayanjahu, maka sayanjahu i'rabnya apa tadi? Al jumlatu fi mahalli jazmin jawab syarat, gitu. Tadi contoh lagi di ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka i'rab saufa ya'tillah, maka i'rabnya apa? Dan seterusnya al-jumlatu, yaitu saufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, fi mahalli jazmin jawab syarat. Semuanya begitu. Jelas insyaallah. Ini teman-teman yang bisa kita sampaikan, ada ya demikian yang kita bisa bacakan, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.